Pemirsa, sekolah dan guru tidak siap dengan kurikulum 2013 yang disodorkan oleh pemerintah. Pasalnya kurikulum 2013 dinilai membingungkan dan akan menimbulkan banyak pemutasian para guru. Setelah melakukan pemantauan di 17 kota dari 10 provinsi di Indonesia, Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI menilai adanya ketidaksiapan dan kebingungan dari sekolah dan guru terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Banyak sekolah dan guru tidak mengetahui desain induk dari kurikulum 2013. Perubahan struktur kurikulum yang menghilangkan sejumlah mata pelajaran seperti pelajaran teknologi informasi dan komputer di SMP dan SMA juga berpotensi membuat tenaga pengajar dapat dimutasi. Selain itu, peminatan dan penjurusan yang ditiadakan akan membuat guru dan siswa bingung. Meski pemerintah telah memberi pelatihan kepada sejumlah guru, namun pelatihan dan sosialisasi kurikulum 2013 dianggap tidak efektif. Karena itu, FSGI akan menolak kurikulum 2013 ini. FSGI juga akan melayangkan somasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena dinilai cacat prosedural. Kami nolak. Dari awal ini diwacanakan dan kami menemui kondisi yang mulai dari prosesnya kami sudah tolak karena kami tidak pernah ditanya soal kurikulum 2006, tidak pernah ditanya juga mengenai apakah mau untuk diganti kurikulum 2013, tapi pola pikir ini aja birokrat gitu menganggap guru butuh. Kami akan melakukan somasi paling lambat akhir bulan ini ya. Bulan Juli ini ya antara tanggal 22 sampai 29 Juli. Kami lihat dulu nih pelatihannya selesai. Kemudian kami akan menjadi pengamat di lapangan bagaimana kondisi nanti. Karena sekolah beberapa banyak kawan juga yang sekolahnya memang ditunjuk. Nah, kemudian nanti kami akan memberikan data itu kepada lawyer. Setelah itu Perkenalkan, saya Sylvia Hanani dengan NIM 2300249. Nah, di sini saya ingin membahas dan menjelaskan apa sih itu kurikulum K13. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curer, yaitu pelari, dan curer yang artinya tempat berlari. Sejarah dari kurikulum ini adalah pada awalnya kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Kemudian pengertian kurikulum secara umum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan dari jenjang SD sampai SMA maupun perguruan tinggi. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang baru dan dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru, yaitu tahun 2013 sampai 2014. Setelah tahun ini berjalan secara bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru, yakni tahun 2014 sampai 2015. Kurikulum 2013 ini dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 32, yaitu kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK atau disebut dengan KTSP. Namun, di dalam kurikulum 2013 terfokuskan kepada kompetensi sikap maupun pengetahuan serta dan implementasi kurikulum 2013. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah dasar ataupun SD, keterampilan secara terpadu sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Dasar tanggal 20 tahun 2003
mengenai sistem pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dengan standar nasional yang telah disepakati. Dan pengertian kurikulum ini yaitu bisa jadi dengan yaitu program pelajaran dan program pendidikan yang berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia dengan menggunakan sistem yang berkualitas sehingga siswa maupun siswi dalam SD, SMP, dan SMA menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar maupun mengajar di kelas. Secara realnya, kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu tujuan yang pertama yaitu mendorong semua peserta didik untuk melakukan. Yang kedua, komponen-komponen kurikulum 2013. Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan, yaitu memiliki 5 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Mengingat pentingnya pendidikan, hampir di setiap negara mewajibkan warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu materi kurikulum. Materi kurikulum hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan yang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan dan bersangkutan untuk pencapaian pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu metode. Metode adalah cara untuk menyampaikan isi pelajaran dan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu metode mengandung pengertian terlaksananya kegiatan pendidikan dan serta peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang D, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, mata ajaran yang berkolerasi. Yang ketiga, bidang studi. Yang keempat, program yang berpusat dengan anak. Yang kelima, inti masalah. Dan yang keenam, elektif program. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini merupakan komponen dari kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan serta kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, dan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat dan berbagai pengembangan serta perubahan sedang berlanjut dewasa ini. Dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi yang perlu memperhatikan pertimbangan prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Yang ketiga yaitu mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan tercapainya kompetensi. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat dan negara, kebutuhan masyarakat negara serta pengembangan global. Yang selanjutnya itu standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan.
Selanjutnya itu standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang selanjutnya itu standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan standar isi dan proses. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Yang kedua yaitu guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber, dari pendekatan tekstual menuju proses penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat itu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tanggal menuju pembelajaran dengan jadwal jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan yaitu peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan berdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10 yaitu pembelajaran yang diterapkan nilai keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ke-11 yaitu pembelajaran pengembangan langsung di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Yang ke-12 yaitu semua adalah guru, siapa saja adalah siswa dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 itu adalah pemanfaatan teks untuk efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu yang ke-14 yaitu atau yang terakhir pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang siswa. Nah, pengambilan keputusan dari kami yang berjudul yaitu mengenai kurikulum ke 2013 yang tidak relevan. Identifikasi masalah dalam kurikulum 2013 dalam pengambilan keputusan ini mengenai kurikulum 2013 yang tidak relevan, terdapat masalah yang diidentifikasi secara mendalam, yaitu ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa. Maksudnya yaitu kurikulum yang tidak relevan memungkinkan tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan siswa maupun siswi baik dari jenjang SD, SMP, SMA dan jenjang berikutnya maupun perguruan tinggi yang tidak terjadi secara optimal. Dan ini dapat menyebabkan kesenjangan antara apa yang diajarkan di dalam sekolah maupun lingkungan sekolah dengan apa yang diperlukan dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa dan siswi. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Maksudnya itu, proses pengembangan kurikulum 2013 yang tidak melibatkan secara aktif baik guru, siswa, orang tua, dan pakar pendidikan dapat menghasilkan kurikulum yang tidak sesuai dengan realitas kelas dan kebutuhan masyarakat maupun yang berwenang. Kesesuaian dengan tantangan zaman, kurikulum yang tidak relevan ini memungkinkan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dengan cepat, menyebabkan siswa maupun siswi baik jenjang SD, SMP, dan SMA kehilangan keterampilan yang relevan tadi, sehingga kurikulum yang ke-13 ini tidak terjadi secara optimal. Pengumpulan informasi dari kurikulum ke-13 ini yang efektif menjadi landasan untuk mengambil keputusan yang baik. Terdapat metode di dalam pengumpulan informasi yang materi yang berjudul kurikulum ke-13 ini, yaitu dengan cara menyurvei dan dengan cara mewawancara. Dengan mengadakan survei dan wawancara ini dengan guru, siswa, dan orang tua, dan mengambil keputusan pendidikan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum ke-13 ini. Analisis data kinerja siswa melakukan menyeluruh terhadap data maupun kinerja siswa termasuk ujian, tes, dan penilaian lainnya untuk mengetahui sejauh mana sih
siswa ini prestasinya gitu. Dan kurikulum K13 ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sehingga guru maupun kepala sekolah dapat mengetahui sampai mana prestasi siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang teknik dan dasar yang digunakan. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman terkait dengan K13. Selanjutnya, cost benefit analysis, yaitunya menilai keuntungan dan kerugian dari revisi kurikulum. Yang ketiga, Delphin metode, yaitu mengumpulkan dan menyatukan pendapat para ahli melalui beberapa putaran survei untuk mencapai konsensus. Dan yang keempat, benchmarking, yaitu membandingkan dengan kurikulum yang diterapkan di negara-negara lain yang telah terbukti hasilnya. Yang selanjutnya yaitu alternatif solusi. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu revisi dan penyesuaian K13. Melakukan penyesuaian pada beberapa bagian materi untuk lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, penerapan kurikulum hibrid, yaitu menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kurikulum internasional dengan kurikulum lokal. Yang ketiga, pengembangan kurikulum baru. Merancang kurikulum yang benar-benar baru yang lebih fokus pada keterampilan abad yang ke-21. Yang keempat, pelatihan guru. Memberikan pelatihan dan intensif bagi guru-guru untuk menetapkan metode pengajaran yang lebih relatif dan relevan untuk berinteraksi. Yang kelima, integrasi teknologi, yaitu memasukkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan penyesuaian dengan pengembangan digital. Setelah melakukan beberapa alternatif solusi, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi bagaimana alternatif tersebut. Yang pertama yaitu mengenai revisi dan penyesuaian K13. Dalam melakukan revisi dan penyesuaian K13, itu sangat memerlukan waktu yang lama dan sumber daya yang relatif tidak sedikit dibandingkan mengganti kurikulum yang secara keseluruhan. Tetapi mungkin tidak mengatasi semua masalah yang mendasar. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum hibrid. Dalam penerapan kurikulum hibrid itu menjanjikan fleksibilitas dan relevansi yang lebih baik, namun membutuhkan penelitian dan adaptasi yang sangat kompleks. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum baru. Pengembangan kurikulum baru menawarkan solusi yang menyeluruh, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar serta resistensi dari berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu pelatihan guru. Dapat meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum yang ada, namun harus dilakukan secara berkelanjutan dan teratur. Yang selanjutnya yaitu integrasi teknologi. Integrasi teknologi membutuhkan investasi awal yang besar tapi sangat relevan untuk masa depan pendidikan. Setelah adanya solusi atau alternatif solusi, selanjutnya kita akan memilah alternatif mana yang bagus untuk keputusan kita nanti. Setelah kita mengevaluasi semua alternatif sebelumnya, keputusan yang kami ambil yaitu adalah penerapan kurikulum yang hybrid dan integrasi teknologi dengan penekanan kepada pelatihan guru. Kami menganggap bahwa solusi ini paling seimbang dan mampu memberikan dampak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah pemilihan alternatif ini, kami akan mengimplementasi keputusan atau memberikan seperti mengimplementasikan keputusan. Mengimplementasikan keputusan ini ada 3 tahap. Yang pertama kami akan tahap perencanaan, yaitu menyiapkan roadmap implementasi keputusan kami dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan sehingga tidak ada kekurangan sumber daya, dan mengembangkan materi pelatihan untuk guru sehingga guru bisa memberikan materi kepada siswa
dengan baik dan tidak ada kekurangan. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan, yaitu melalui pilot project di berbagai sekolah percontohan seperti SD atau sekolah-sekolah yang sudah diberikan gambaran sebagai sekolah percontohan. Dan setelah itu diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian di sekolah tersebut. Apakah di sekolah tersebut bisa diterapkan kurikulum yang baru ini ataupun tidak, ataupun harus diulang lagi. Tahap yang terakhir itu mengevaluasi. Setelah kita merencanakan, melakukan pelaksanaan, yang terakhir itu kita harus mengevaluasi atau melihat apakah keputusan yang kita ambil ini baik untuk diterapkan atau tidak, yaitu mengukur keefektivitasan penerapan melalui survei. Kita akan melakukan survei menanyakan apakah ke guru apakah kurikulum yang kami buat ini bagus, yang kami putus ini bagus atau tidak. Dan kami akan menanyakan bagaimana hasil belajar siswa, apakah siswa senang apapun atau siswa menjadi lebih tertekan atau materinya, serta melakukan kalau perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik, yaitu kita akan melakukan perbaikan setelah kita memberikan fallback atau feedback ataupun umpan balik kepada guru dari guru ke kita, sehingga kita akan memperbaikinya berkelanjutan. Yaitu terakhir yaitu memonitoring atau dan evaluasi. Setelah kita mengimplementasi keputusan ini, kita monitoring dan evaluasi. Apa itu? Yang pertama yaitu memproses implementasi akan dimonitoring secara berkala kurikulum yang keputusan yang telah kami berikan, yang kami putuskan tadi. Kami monitoring secara berkala dengan mengevaluasi setiap semester untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan ini sesuai dengan tujuan awal dan memberikan hasil yang diinginkan. Feedback dari guru, siswa, dan orang tua akan terus diperhatikan untuk memperbaiki lebih lanjut. Maka dari analisis kasus kurikulum K13 ini yang tidak relevan, kami mendapatkan solusi atau keputusan akhir, yaitu menerapkan kurikulum yang hybrid, integrasi teknologi. Dari kurikulum ini kami harap bahwa kami akan memberikan fasilitas kepada guru untuk melakukan pelatihan sehingga mereka bisa paham bagaimana kurikulum ini bisa dijalankan, dan serta memberikan keseimbangan atau memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa dari jangka pendek maupun jangka panjang.